kami dengan baca Al-Basmalah. Bismillah. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bahasan sahabat mulia Suhaib Ar-Rumi. Masih ingat Pak? Kenapa disebut Suhaib Ar-Rumi? Karena lama dijadikan budak oleh orang Romawi. Asalnya sebenarnya dari Mosul, ya dari Irak. Kemudian dia ditangkap dan dijual gitu ya, sampai akhirnya dia memutuskan pergi ke Jazirah Arab, ke Mekah, karena mendapatkan berita bahwa Nabi akhir zaman itu turunnya di Mekah. Kemudian sudah sampai juga bahasan kemarin tentang keutamaan Suhaib Ar-Rumi, bagaimana pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab beliau dijadikan sebagai imam sholat ketika Umar sedang sakit gitu ya, setelah ditusuk itu. Pada masa itu imam itu adalah pemimpin, maka ketika Umar sakit itu PLT-nya adalah Suhaib. Jadi ini PLT jelas Pak, punya kapasitas, punya kemampuan, punya track record yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Bukan abal-abal, bukan asal nunjuk enggak. Jadi memang punya kapasitas. Sehingga Suhaib Ar-Rumi bahkan ketika terpilihnya Khalifah Sayyidina Utsman, beliau masih juga mendapatkan kedudukan mulia di samping Khalifah. Kemudian jihadnya Suhaib disebutkan dalam riwayat bahwa Suhaib tidak pernah tidak hadir dalam setiap peperangan. Dalam kitab disebutkan bahwa Suhaib ini adalah hadir dalam perang Badar. Dari keutamaan perang Badar sendiri, sebenarnya ikut hadir di perang Badar saja itu sudah sangat mulia, karena semua yang hadir di perang Badar sebelum dan sesudahnya dosanya sudah diampuni. Ya, sebelum dan sesudahnya dosa-dosanya diampuni. Ya. I'mal masyita gitu ya. Fa'amal masyita, terserah kalian melakukan apa dan dosa-dosa kalian sudah diampuni. Ini bagian dari keutamaan ahli Badar. Kemudian disebutkan juga bahwa tidaklah Rasul terjun dalam sebuah peperangan kecuali aku ikut bersama beliau, dan tidak ada satupun baiat kecuali aku hadir. Nabi pernah berbaiat berapa kali Pak? Ada baiatul Ridwan, ya, ada baiatul Hudaybiyah. Ada beberapa kali baiat yang mana baiat itu fungsinya adalah untuk menunjukkan kesetiaan kepada Rasul, dan Suhaib selalu hadir. Berarti yang baiat Hudaybiyah itu kan pasukan muslimin kurang lebih 2000 ya, 2000 pasukan. Suhaib diantaranya yang setelah dari perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin bisa memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap penyebaran Islam, karena orang Quraisy sudah tidak lagi menghalang-halangi kaum muslimin untuk berdakwah. Kemudian Suhaib juga adalah tidaklah ada sebuah pasukan pun yang dikirim oleh Rasul kecuali aku ikut bersamanya. Selain ikut perang bersama Rasul atau pasukan yang Nabi utus, maka dalam pasukan itu pasti ada Suhaib. Tidaklah ada satu peperangan pun yang diikuti oleh Rasul di awal dan di akhir masa kecuali aku ada di sana, di kanan atau di kiri beliau.
Dan Suhaib bukan hanya ikut dalam peperangan bersama Rasul, tapi dia adalah orang terdekat Nabi dalam kancah peperangan. Nah, kalau bahasa kita sekarang pengawal komandannya gitu. Pengawalnya kan nempel terus gitu, Pak. Ajudan, ya. Ini selalu nempel dengan Rasul, ya, dari depannya atau di kirinya, di kanan atau di belakang. Sehingga setiap kali Nabi berhadapan dengan Rasul, setiap kali Nabi berhadapan dengan musuh, maka pasti ada Suhaib di depan Nabi. Ya, ada Suhaib yang selalu, ya, artinya yang berhadapan langsungnya akhirnya Suhaib tadi. Nabi nggak berhadapan. Kemudian kedudukan Suhaib di mata para sahabat. Disebutkan bahwasanya Rasul wafat dan beliau ridho kepada Suhaib. Ini beridho kan bagian tertinggi daripada sebuah kecintaan, ya. Kalau hanya cinta saja udah bagus, tapi biasa. Tapi kalau udah ridho, artinya nggak ada yang udah totalitas gitu ya. Nabi percaya sama Suhaib total, nggak ada keraguan sedikit pun. Kemudian hadirnya Khalifah Rasulullah Abu Bakar, kemudian Umar gitu ya, dan juga Utsman dan Ali. Beliau menjadi orang yang terpandang di masa khalifahan tersebut. Kemudian kemarin kita sudah sampaikan terkait bagaimana Umar tidaklah menunjuk Suhaib menjadi orang kepercayaannya, melainkan karena 3 keraguan. Kemarin sudah kita jawab ya. Keraguan satu karena kenapa oleh Nabi Suhaib mendapatkan kunyah Abu Yahya, padahal ia belum menikah. Ada menyebutkan dia belum menikah, tapi ada salah yang menyebutkan dia sudah menikah tapi nggak punya anak. Maka kata Suhaib, itu Nabi yang ngasih nama. Ya, suka-suka Nabi gitu ya. Nabi yang ngasih, bukan saya yang minta. Jadi kalau saya ditanya kenapa dipanggil Abu Yahya, karena itu pemberian dari Nabi. Kemudian kenapa kamu mengaku sebagai orang Arab sedangkan engkau punya kunyah Ar-Rumi, orang Romawi? Maka saya menjelaskan, sebenarnya aku ini aslinya dari Jazirah Arab, orang Arab ya, yang diculik, yang diambil gitu ya, ditawan, dibawa ke Romawi, kemudian baru bisa kembali lagi ke Arab. Kemudian yang terakhir, kenapa memberikan makanan atau pemborosan ketika kamu mendapatkan harta? Dia menjawab, inna khiyarakum man at'amat ta'am. Sesungguhnya orang terbaik dari kalian itu adalah orang yang memberi makan. Kemarin kita bahas ya, bagaimana keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan memberi makan saudara seiman. Bagaimana? Maka ya terlihat sih hanya nasi uduk, Pak. Terlihat cuma lontong sayur, terlihat cuma ketan kacang gitu ya. Tapi di mata Allah ini punya nilai yang cukup besar. Dan dalam Islam dilihat dalam hadis Nabi dianggap orang yang memberi makan saudaranya itu orang yang terbaik. Nah, maka gimana? Udah ada perlombaan saling traktir. Nah, kalau pas lagi ada rezeki ya sudah, aja lah ya. Kemudian waradas salam dan juga membalas salam. Kemudian ketika Sayyidina Umar meninggal, Suhaib salah satu yang turun ke liang kubur Sayyidina Umar yang menerima. Jadi yang turun ke liang kubur itu ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sa'id bin Zaid, saudaranya adik iparnya Umar, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Ya.
ini 4 orang ini yang turun ke dalam kuburan Umar menyambut ketika beliau diletakkan ke dalam liang lahatnya. Kemudian Suhaib memiliki umur yang cukup panjang sampai mencapai 70 tahun. Cukup panjang ya, untuk umur kita sekarang cukup panjang. Nah, maka Suhaib melihat bahwa Allah telah memuliakan bala tentaranya, memberikan kemenangan kepada agamanya, maka dia merasa sudah selesai tugas saya. Sehingga Suhaib memilih untuk tidak terlibat atau sibuk dalam kondisi muslimin ketika terjadi fitnah. Mulai fitnah kapan, Pak? Waktu Sayyidina Utsman meninggal. Dari situ tuh fitnah terus tuh. Sampai nanti baru reda fitnahnya masa bukan Mas Ali wali genting-gentingnya, Pak. Umayyah. Ya, Bani Umayyah. Khalifah pada masa Khalifah Muawiyah, pada ke dinasti Umayyah pada masa Khalifah Muawiyah. Muawiyah ini ya, kalau secara hubungan saudara dia jalur keturunan lewat Abu Sufyan, yang lewat Sayyid Utsman, itu lewat Bani satu kakek gitu ya dengan Abu Sufyan. Dan beliau menghindari fitnah itu, artinya tidak ikut terlibat pada masa-masa konflik tersebut. Artinya ketika kita melihat, Pak ya, yang bertikai ini adalah dua-duanya Muslim gitu ya. Ada pilihan kita untuk berlepas diri dari pertikaian tersebut. Karena pada masa Nabi kan beberapa sahabat seperti itu mengambil walaupun tahu wah ini benar, tapi satu sisi ini juga ada benarnya. Ya, maka ketika dihadapkan dalam kondisi seperti itu, maka lebih baik kita berlepas diri dari fitnah. Ya, berlepas diri dari fitnah. Atau seperti halnya sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ketika ditanya, "Kenapa kamu gak ikutan berperang dari ikut membela Muawiyah gitu melawan Ali gitu?" Katanya, "Tunjukkan kepadaku mana yang kafir, mana yang muslim. Jelas kafir muslimnya, aku akan datang ke sana." Apa sahabat berani nunjuk Muawiyah kafir? Enggak berani, Pak. Ini sahabat mulia. Apalagi Ali, enggak berani. Sehingga apa? Aku enggak ikut-ikutan. Udah kalian aja. Kalau mau ribut, ya udah ikutan aja ke sana. Tapi saya enggak ikutan, mengasingkan diri ya agar terhindar dari fitnah. Begitupun nanti akhirnya Pak, di akhir zaman akan muncul fitnah itu. Wallahu alam, apakah hari ini yang kita hadapi itu fitnah atau gimana? Baru fitnah yang kita hadapi sekarang saja begini kacaunya. Gimana kalau fitnah Dajjal itu turun? Kebayang kacaunya gimana? Kebayang huru haranya itu luar biasa. Nah, maka bukan nakut-nakutin gitu ya, tapi ya harus siap-siap diri berhadapan hal-hal yang mungkin di luar yang kita pikirkan gitu ya. Kita serah diri lah sama Allah sebanyak-banyaknya supaya apa? Ditunjukkan kita di mana yang hak dan kita dijauhkan dari yang batil. Sekarang tipis sekali karena media informasi semuanya dikuasai. Ketika mereka kuasai, brainwashnya kuat sekali. Mereka bisa mengubah kesalahan menjadi yang salah jadi benar, yang benar malah jadi salah. Dibolak-balik. Ya, hati-hati benar kita ya. Makanya ketika hal-hal yang kita nggak yakin gitu ya, kita nggak punya informasinya, kita nggak sanggup, nggak punya data-datanya, lebih baik apa? Menghindar. Lebih baik diam. Tapi kalau kita punya datanya, kita tahu faktanya, tahu jelas gitu, bukan kata orang, tapi kita tahu jelas, sudah tabayyun. Nah, silakan kita sampaikan yang menurut kita benar, sampaikan.
Kemudian maka Suhaib meninggal pada usia 70 tahun dan beliau meninggal di Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Masuk berikutnya sahabat mulia Salim Maula Abi Huzaifah. Salim Maula Maula ini apa? Nama atau istilah atau gelar? Maula. Pernah dengar? Bukan Maulana. Maula. Bukan Maulana. Maulana beda. Maula itu istilah untuk seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh tuannya. Salim Maula Abu Huzaifah, maksudnya Salim ini dulunya adalah budaknya Abu Huzaifah. Dia merdeka karena ini, kalau Salim nanti dalam riwayat ini dimerdekakan. Tapi ada juga kan budak yang dia memerdekakan dirinya. Caranya gimana? Ya dia tebus gitu ya, oleh dari majikannya. Kalau saya mau merdeka, berapa yang harus saya bayar? Sekian juta misalkan. Ya dari penghasilan dia tebus diri dia, boleh. Nah, nanti diantara keutamaannya adalah ketika dia nanti sudah merdeka gitu ya, kemudian dia punya harta, jadi orang berada gitu. Tapi ketika dia meninggal, dia nggak punya keluarga misalkan, maka itu bisa kembali ke tuannya yang awal yang memerdekakannya. Baik, sedikit kita kisahkan terkait masalah perbudakan ini, Pak. Agama mana, Pak, yang menghapuskan perbudakan? Islam. Gimana syariatnya? Nah ini kadang-kadang orang nggak paham, bilangnya entar gitu amat gitu. Gimana Pak syariat Islam menghapuskan perbudakan? Oke, pertama dalam bahasan fikih sering nggak nemu Pak, diatnya adalah memerdekakan budak. Pernah dengar? Misalkan ada orang yang batal puasanya di bulan Ramadan karena hubungan suami istri, diatnya apa? Dendanya apa? Memerdekakan budak. Yang pertama, urutan pertamanya memerdekakan budak. Kalau nggak punya uang, baru nanti turun kedua, puasa 2 bulan. Nggak sanggup puasa 2 bulan, nah, makanya udah tau nggak sanggup. masih aja macam-macam gitu ya. Baik, kembali bahwa Islam lewat syariatnya itu diantara diat yang masuk dalam bahasan diat dalam bahasan fikih, di sana ada apa? Memerdekakan budak. Kemudian kalau seandainya ada seorang gimana sih budak? Kalau budak itu masa itu adalah seperti barang, Pak. Ya, barang. Maksudnya kalau tuannya meninggal, maka dia akan diwarisi kepada anaknya. Ya kayak barang, suka-suka kita. Maka pada masa itu ada budak yang dia nggak suka, dibunuh, ya bunuh aja, nggak apa-apa, nggak salah. Nggak ada itu pengadilan yang untuk menuntut tuannya, enggak. Jadi benar-benar nggak berhak manusia itu dianggap seperti barang. Hina benar yang jadi budak itu. Ya, termasuk perempuan pada masa itu kan yang jadi budak luar biasa tersiksanya. Setelah dia nggak suka, udah dibuang gitu saja. Tapi dalam Islam gimana? Perempuan budak, seorang tuan apabila menggauli budaknya tanpa harus menikahi itu, ketika punya
anak, nah, maka anaknya itu nanti, maka secara otomatis perempuan ini langsung merdeka. Itu diantara dalam syariat Islam, Pak. Coba lihat di syariat yang lain ada nggak? Atau pernah dengar nggak di sini apa di ajaran agama yang lain? Nggak ada. Makanya kalau ditanya, Islam adalah agama yang pertama yang menentang menghilangkan perbudakan lewat syariat-syariatnya. Baik, Salim Maula Abi Huzaifah, sebagai pembukaan beliau disebutkan dalam hadis Nabi, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati misla hadza. Kesyukuran Nabi mengucapkan syukur, ya, bagaimana? Karena Nabi mengucapkan syukur karena Allah telah menjadikan seorang Salim, ya, sebagai salah satu umatnya Nabi. Nabi ini sebuah ungkapan penghormatan, pujian kepada Salim. Nanti pasti karena keutamaannya, nanti kita lihat apa saja keutamaan Salim Maula Abi Huzaifah. Salim adalah sahabat yang masuk Islam pada angkatan pertama di awal-awal, ya, yang awal-awal ketika Islam baru Nabi sebarkan. Salim termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Beliau juga termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian dan Salim memiliki, ada sahabat yang bersama Nabi banyak ngurusin terkait masalah invasi gitu ya, terkait perluasan daerah, terkait kemiliteran seperti Khalid bin Walid gitu Pak ya. Tapi ada juga sahabat yang memang menghabiskan waktunya nuntut ilmu dengan Nabi. Nah, di antaranya kan Abu Hurairah, kemudian termasuk Salim. Salim Maula Abi Huzaifah ini adalah sahabat mulia yang beliau belajar Al-Quran kepada Nabi secara khusus. Artinya pemahamannya tentang Al-Quran dibandingkan sahabat yang lain jauh. Beliau termasuk menjadi referensi Nabi setiap kali ada orang yang ingin belajar Al-Quran. Nah, Salim ini adalah seorang hamba sahaya dari majikannya Sabiyah binti Ya'la Al-Ansariyah. Sabiyah binti Ya'la ini adalah istrinya Abu Huzaifah, ya. Karena sebelum Islam datang, karena cintanya Abu Huzaifah kepada Salim, karena sayang gitu ya, karena sayang, maka Abu Huzaifah mendeklarasikan gitu bahwasanya Salim ini adalah anakku, sehingga dia menisbatkan nama Salim dengan sama Salim bin Abi Huzaifah sebelum Islam datang. Maka nanti setelah Islam, sama kan seperti Nabi, karena sayangnya kepada Zaid bin Harisah, sayang benar kepada Zaid bin Harisah, sehingga apa? Beliau mengangkat Zaid sebagai anaknya. Akhirnya ketika wahyu turun, dilarang menisbatkan seseorang yang bukan anak kandungnya dengan namanya. Namun hari ini unik lagi Pak. Apa Pak uniknya Pak? Ibu-ibu setelah menikah, namanya di depannya ada nama suami. Nama istri bapak enggak kan? Memang bapak kita ngelahirin istri kita kan? Enggak boleh Pak. Ya, istri kita biarkan dinasabkan dengan ayahnya, jangan kita. Nah, kita ini cuma ngambil dia udah gede Pak. Betul kan? Ngelahirin enggak, nyekolahin enggak, didik enggak, ngambil udah gede. Udah ngambil gede, ganti nama dia, ayahnya yang
didik, ayahnya yang nyekolahin. Pas sudah nikah hilang nama ayahnya. Ini kan suaminya apa ini? Biasanya ibu-ibu apa bilang pejabat entar difitnah kan? Ya, mau apapun gitu ya, mau apapun jabatan suaminya, ya, tetap nisbatkan nama istrimu dengan nama ayahnya, jangan pakai nama kita. Nggak ada kemuliaan di situ, nggak ada kemuliaan. Salah maksudnya, nggak benar. Yang benarnya nisbatkan dia kepada orang tuanya dengan ayahnya. Nah, maka Salim karena Abu Huzaifah karena sayangnya kepada Salim, dia nisbatin nih namanya Salim dengan namanya, seakan-akan Salim itu anaknya Abu Huzaifah. Maka ketika Abu Huzaifah dan Salim ini sudah masuk Islam gitu ya, dan tahu tentang syariat Islam, maka Abu Huzaifah menghilangkan nisbat tersebut, nggak pakai lagi. Ya, maka Salim dinisbatkan kepada ayahnya dan Abu Huzaifah tidak menisbatkannya lagi. Kemudian karena ikatan kedekatan antara Abu Huzaifah dengan Salim ini begitu kuat, ya. Karena cintanya karena Allah itu kuat sekali, sayang banget Abu Huzaifah kepada Salim. Sampai turun satu ayat, Pak, yang menceritakan bagaimana persaudaraan mereka gitu karena iman. Di surah Al-Anfal ayat 63. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Kalimat wa allafa, pernah dengar Pak allaf? Kalau di menghadiri pernikahan sering dengar enggak? Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Khadijah baina Rasulillah wa Khadijatul Kubra. Pernah dengar Pak? Kalau belum pernah dengar nih, kemarin pas nikah baca doa. Alif itu maknanya satukan. Alif itu artinya satukan, ya, hati fulan gitu ya, misalkan siapa gitu, nggak ada bagus ini, mau disatukan sama siapa? Satukan hatinya sebagaimana engkau menyatukan hati Adam dengan Hawa, Rasulullah dengan Khadijatul Kubra, Ali dengan Fatimah Az-Zahra gitu ya. Nah, ini kan disatukan hatinya oleh Allah. Nah, begitulah antara Salim dengan Huzaifah. Karena saling mencintai karena Allah, maka Allah abadikan kasih sayang mereka itu dalam ayat. Berarti ini bukan sayang sembarangan sayang, Pak. Tapi jangan diartikan nanti seperti orang sayang yang hari ini diartikan gitu ya, ketika seneng sama laki-laki gitu ya. Beda, ini seneng karena Allah. Ya, cinta bertemu karena Allah. Ya, berpisah pun karena Allah. Kemudian begitu juga tentang ketika turun ayat surah Al-Ahzab ayat 5 tentang apa? Enggak boleh lagi menasabkan nama anak angkat kepada ayah angkat. Ud'uhum li abaihim gitu ya. Panggillah mereka dengan nama-nama ayah mereka, jangan panggil nama mereka, maksudnya anak angkatmu dengan namamu, nggak boleh. Ya, Allah melarang itu. Termasuk Nabi dengan anak angkatnya juga dilarang. Artinya ketika Nabi dilarang, apalagi kita. Makanya kalau ngambil anak angkat, Pak, misalkan ada yang kita piara, yang kita asuh gitu ya. Kalau dia laki-laki atau maka dia harus tahu siapa orang tuanya.
pada masanya nanti ketika dia sudah mulai dewasa, udah ngerti, udah balik, mesti dikasih tahu, Pak. Jangan didiemin. Begitupun yang perempuan. Nah, apalagi khususnya perempuan nih. Jangan sampai kita menisbatkan nama anak angkat kita dengan nama kita, terus ketika kita nikahin, Pak, aku angkahtuka wa zawwajtuka dengan laki-laki ini, sebutin namanya gitu ya. Nama perempuannya dinisbatkan dengan nama ayah angkatnya. Nah, kan masalah nanti ini. Maka yang berhak menikahkan anak angkat siapa, Pak? Wali hakim. Apa? Kalau di kita sekarang apa? KUA. Dan gak perlu malu. Kadang ada hal ini malu nanti. Jangan bicara malu, ini bicara hukum. Kalau nggak benar akarnya, maka nanti yang terjadi setelahnya apa? Zina. Kan lebih besar lagi pahalanya. Astagfirullah. Lebih besar lagi dosanya. Hanya gara-gara anak angkat kita tahu kalau kita ini bukan ayah kandungnya, karena saking cintanya, karena saking apa ya, nggak pingin dia nanti balik lagi sama orang tuanya atau apa. Makanya konsekuensinya kalau ngangkat anak ya pada masanya, jangan waktu kecil langsung ngasih tahu, juga nggak ngerti. Udah gede, udah balik gitu, udah ngerti, udah paham, kasih tahu. Jangan sampai nanti suami kita ayah angkatnya diminta langsung untuk menikahkannya, nggak bisa. Batal nanti pernikahan akadnya itu tidak sah. Kemudian, nah ini bicara terkait karena hari ini banyak seperti itu, Pak ya. Hari ini banyak, bahkan ditutup-tutupin, nggak pengen ngasih tahu siapa orang tuanya, nggak pengen ngasih tahu. Ini kan lebih bahaya lagi. Khawatirnya apa? Mungkin dia punya saudara kandungnya dari orang tua kandungnya gitu ya, punya saudara atau apa, dia ketemu di mana, kemudian sampai terjadi pernikahan sedarah, itu kan lebih bahaya lagi. Maka Islam terkait masalah nasab, Islam nggak main-main, jelas ya, antara hitam putihnya jelas, nggak ada itu. Kalau mungkin di luar nggak harus, ngapain nikah gitu ya, di luar ngapain nikah ya, lagi suka sama dia ya suka, tidur rumah hidup sebagaimana suami istri gitu. Pas nggak suka udah pindah, ganti sama yang lain. Apa beda sama hewan-hewan? Ya kan hewan kan begitu. Nah, kita Islam kan harus jelas. Kalau mau tinggal bareng ya ada yang menghalalkannya gitu. Tidak serta-merta suka-suka gitu ya. Bukan hanya masalah cinta saja. Ada syariatnya yang menjelaskan batasan-batasannya yang harus diikuti. Kemudian karena kasih sayangnya Abu Huzaifah dengan Salim tadi, anak angkatnya ini, maka ia menikahkan Salim itu dengan keponakannya Fatimah binti Al-Walid bin Utbah, yang mana perempuan ini juga memiliki kedudukan yang mulia di Quraisy gitu ya. Ini karena menikahkan. Memang kalau dalam Islam itu Pak, kalau lihat sahabat Nabi Pak, ini kalau ingin cari, kita punya anak perempuan gitu Pak ya, maka kalau ingin cari mantu di mana Pak? Lihat aja kiri kanan ya Pak. Coba deh, Bapak punya anak perempuan, saya punya anak perempuan, ada laki-laki, udah waktu usianya cukup. Sebagaimana Sayyidina Umar mencari istri untuk anak beliau Zainab, ke siapa ditawarkan pertama? Sayyidina Utsman. Selisihnya jauh itu. Mencarikan orang terbaik sekualitas Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman saya enggak bersedia. Kemudian ditanya lagi ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Umar marah. Kesel gitu ya. Ini kok enggak ngasih jawaban? Terus akhirnya tidak lama Nabi melamar Zainab, anaknya Sayyidina Umar. Coba lihat Pak, Khulafaur Rasyidin
dua mertua Nabi, dua mantu Nabi. Abu Bakar mertua Nabi siapa? Ayahnya Aisyah. Sayyidina Umar mantu Nabi.